Oleh karena itu, di samping Allah yang harus kita taati adalah manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW. Hanya persoalannya adalah terhadap siapa saja kita harus mentaati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa malhama ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taat adalah merupakan satu kata, tidak sebatas kita kaitkan bahwa itu adalah merupakan sebuah kewajiban, tetapi taat harus menjadi sebuah kebutuhan. Jika kita merasa butuh terhadap ketaatan, maka niscaya ketaatan itu akan kita tunaikan, akan kita lakukan karena kita butuh ketaatan. Karena dengan ketaatan yang kita jalankan akan menghasilkan efek yang sangat luar biasa, yang pasti adalah kecintaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditaati. Hanya persoalannya adalah terhadap siapa saja kita harus mentaati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, tidak boleh taat, haram taat, li makhluqin, terhadap makhluk, terhadap manusia, fi ma'siyatil khaliqi, dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hidup ini yang harus kita taati adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempercayakan kepada baginda Rasulullah SAW untuk menjabarkan, untuk merinci, untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang visi misi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di samping Allah yang harus kita taati adalah manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW. Jika kita jalankan ketaatan terhadap Allah, menjalani ketaatan terhadap syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah merupakan siratun mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang akan dijumpai dengan proses jalan itu ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika manusia memerintahkan kepada kita taat, tapi manusia itu melakukan sebuah perintah untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya adalah haram. Karena Rasul mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk, terhadap manusia manapun, dimanapun di dunia ini, ketika bermaksiat kepada pencipta alam semesta, maka haram hukumnya kita taat kepada manusia. Apalagi berkaitan dengan bahwasanya di dalam kehidupan ini bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan sebagai sandaran dalam berhukum. Ini jelas, sangatlah jelas, kanuri syams, sejelas mentari yang kita lihat dan kita rasakan. Untuk sampai kita mengetahui bagaimana harusnya taat kita kepada Allah, bagaimana harus taatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita lakukan adalah tidak boleh berhenti kita untuk mempelajari ilmu Allah, mempelajari jabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar akan terhantar kepada hakikinya kita bisa menjalankan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita akan menjadi manusia pilihan. Orang taat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang taat itu adalah orang yang berbahagia dunia akhirat. Orang taat itu adalah orang yang dalam hidupnya akan dirasakan oleh mereka yang taat itu sa'adah, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Walaupun mungkin di sana sini ada kekurangan, tapi ketika taat dijalankan, maka taat itulah sebagai instrumen, sebagai penghantar, menjadikan dirinya sebagai orang yang hebat, menjadikan dirinya sebagai orang yang luar biasa, dan menjadikan dirinya sebagai orang yang akan penuh dengan kedamaian, ketenangan, serta kemuliaan di dalam hidupnya. Karena taat itu adalah satu kunci yang sangat luar biasa, satu kunci yang bombastis. Ya, ibarat
ada sebuah bom, dengan satu kali pijitan saja akan terjadi ledakan yang sangat bombastis. Itulah ketaatan. Oleh karena itu, taat kita harus jalankan dengan sebuah pemaknaan bahwa taat itu bukan sebatas kewajiban, tapi taat itu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini senantiasa kita bisa istimrarut ta'ah, bisa terus melanjutkan ketaatan ila syariatillahi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, hatta takuna hayatuna, sehingga kehidupan kita hayatan mabrukatan mardiyatan, menjadi kehidupan yang diberkahi, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.